Ini yang khawatir Pak Prabowo bukan sebaliknya akan mengatur para menteri, tapi justru malah bisa diatur. Coba kalau dia menjadi oposisi di dalam kabinet, kan itu berbahaya. Jadi kita mendorong Pak Prabowo harus mempunyai kewibawaan untuk mengatur. Bahwa hari-hari ini sedang gencar programnya Pak Prabowo, yaitu pembangunan 3 juta rumah yang ditunjuk sebagai Menteri Perumahan Rakyat, yaitu Pak Marwar Sirait atau Bang Ara. Kemarin tanggal 1 kalau tidak salah menyampaikan bahwa menghibahkan katanya tanahnya senilai 2,5 hektar atau 250 hektar, saya agak lupa, di daerah Tangerang, dan itu katanya akan dibangun perumahan untuk rakyat gratis. Dan tidak lupa Bang Ara juga menggandeng para pengusaha swasta yang lain, diantaranya adalah Pak Aguan, kemudian yang Pak Prajogo Pangestu, Boy Thohir, kemudian ada Pak Franky dari Sinarmas, dan ada satu lagi pengusaha, jumlahnya ada 5, Pak. Nah, ini cuman yang menjadi pertanyaan masyarakat, ini benar nggak ini akan gratis, tuh yang pertama. Terus yang kedua adalah ini di wilayah dalam tanda kutip seperti yang kita tahu PIK 2 sedang pro kontra di tengah-tengah masyarakat tentang soal pembangunan PIK 2 ini. Nah, menyikapi hal ini menurut Pak Musalin gimana? Oh, pertanyaannya langsung tajam ya. Tajam. Terhadap kebijakan yang sedang dilakukan para menteri, mungkin kita harus husnuzon bahwa mungkin mereka mau action, merespon keinginan-keinginan atau kebutuhan rakyat yang diminta oleh Pak Prabowo. Tapi kalau ditanya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan program rumah itu, iya. Saya kan belum tahu persis ya secara lengkap. Tetapi begini, kita harus tegaskan bahwa negara kita ini adalah negara kaya. Betul. Negara itu negara kaya. Jadi jangan sampai kita ini diatur-atur oleh swasta yang seolah-olah negara mengemis pada swasta. Ini jangan sampai, karena yang benar itu adalah negara memberikan suatu pekerjaan kepada swasta karena ingin dia mau melakukan pembuatan perumahan dan sebagainya itu. Jadi mengapa saya katakan seperti itu? Karena layaknya di mana-mana negara itu menciptakan lapangan pekerjaan bagi pengusaha, kemudian para pengusaha itu pada mengambil proyek, kemudian melakukan proyek apa yang dikehendaki oleh pemerintah. Betul. Kalau sesuai ditanyakan Mas Arief tadi, ada beberapa pengusaha ingin menghadiahkan rumah untuk rakyat dari tanah mereka. Tentu orang yang mau berbuat baik, baik-baik saja. Tetapi kita tahu bahwa rakyat ini kan sedang wait and see ya, terhadap kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan gebrakan para menteri itu. Iya. Nah, kita tahu bahwa semenjak menjelang lengsernya Jokowi, itu rakyat ini kan sedang diramaikan perlawanan terhadap penguasaan tanah di PIK. Apakah rumah yang dimaksud itu berlokasi di PIK atau di luar PIK? Ya. Kalau di luar PIK, ya saya kira bagus. Mungkin sudah merasa punya banyak untung, ya. Kemudian melihat rakyat miskin, kemudian memberikan. Ya. Tetapi kalau kemudian ternyata di wilayah yang disengketakan oleh masyarakat, ini tentu negara tidak boleh kalah lagi. Negara tidak boleh diatur oleh swasta seperti kayak gitu. Karena PIK itu kan masih dipelajari oleh para tokoh bangsa, para guru besar. Apakah ini memang terjadinya secara legal proyek strategi nasional itu? Oke. Apakah itu menjadi lahan bisnis yang merugikan bagi kita? Mengapa merugikan bagi kita? Karena ini adalah satu
daerah yang lahannya berada di pinggiran pantai, ya, menjadi muka face dari sebuah pulau, katakanlah Pulau Jawa di bagian barat itu. Iya. Nah, tentu kemudian yang tadinya menjadi kota paling utama sekarang akan ditutup, seolah nanti yang akan menjadi kota utama itu ada PIK itu gitu. Oke. Nah, jadi saya kira kita tidak boleh cepat-cepat menanggapi, tetapi andai kata seperti itu perlu kita sampaikan, karena kita kan pengusaha kita sama ini kan mengelicik-licik gitu ya. Jadi memang rakyat harus memberikan masukan kepada penguasa Pak Prabowo. Kita husnudzon dari pidato-pidatonya berapi-api itu kan ingin Indonesia itu betul-betul mandiri, maju dan sebagainya. Nah, tentunya tidak boleh diatur oleh menteri yang semoga ini ada pilihan-pilihan Pak Prabowo, ya. Karena rakyat kan melihat menteri-menteri ini adalah menteri-menteri yang menteri lama, khawatirnya sandera dari presiden lama dipaksakan itu kepada Prabowo. Saya kira itu jawaban itu. Iya, betul. Kalau kita lihat memang dari profil para pengusaha-pengusaha yang kemudian diundang oleh Bang Ara, ini kan adalah pengusaha-pengusaha yang juga ikut mengembangkan IKN, Pak. Ya. Seperti Aguan, kemudian Prajogo Pangestu, dan yang lain-lain itu. Dan kalau kita lihat proyek IKN sampai sekarang juga masih entah mau maju atau tidak gitu loh. Artinya bahwa dengan track record seperti itu harusnya kemudian bisa dilihat lah kira-kira apakah benar itu untuk rakyat atau memang itu dalam langkah untuk tukar guling lah bahasanya. Bisa jadi begitu kan kalau misalnya kita lihat ya, misalnya kasih rakyat segini tapi di baliknya itu bisa menguasai tanah yang tidak jelas batasannya. Menurut Pak Saididu kemarin kan kita tidak tahu batasan PIK seberapa, luas PIK itu seberapa, walaupun ini sudah dicanangkan sebagai proyek strategis nasional, batasannya juga kita belum tahu batasan pastinya itu sampai dengan hari ini. Nah, itu menurut saya juga penting untuk kita lihat ya. Nah, kalau dengan demikian kira-kira Bapak melihatnya ke depan apakah progres perumahan rakyat yang dicanangkan oleh Pak Prabowo 3 juta rumah ini akan sesuai dengan apa yang dicita-citakan Pak Prabowo, ataukah ini hanya sebatas omon-omon atau bisa jadi malah justru tukar guling antara pengusaha dengan wilayah yang lebih luas daripada seharusnya. Ya, yang jelas adalah rakyat berharap dengan pergantinya presiden dari Jokowi kepada Prabowo tentu ingin mendapatkan harapan-harapan yang lebih bagus. Ya. Itu satu yang pertama. Bagus dalam artian tidak sulit, tidak diakal-akalin seperti tapera dan lain sebagainya. Ya, jadi itu harus tercermin dari perubahan itu dan dari pidato-pidato Pak Prabowo. Tetapi kemudian ada kekhawatiran masyarakat yang tentunya diklarifikasi oleh Bapak Prabowo bahwa hampir 16 menteri lebih ditambah menteri koordinator LUT itu adalah menteri lama dan diminta Pak Prabowo untuk menerima itu. Ini kan bacaan masyarakat seperti itu. Nah, ini yang khawatir Pak Prabowo bukan sebaliknya akan mengatur para menteri, tapi justru malah bisa diatur. Coba kalau dia menjadi oposisi di dalam kabinet, kan itu berbahaya. Jadi kita mendorong Pak Prabowo harus mempunyai kewibawaan untuk mengatur, untuk kalau berkaitan dengan rumah tadi, ya rumah itu kan tentunya hanya salah satu bentuk dari kemakmuran rakyat yang tidak rumah saja. Bayangkan Mas Arief sekarang ada di sini, kemudian dipindah ke suatu tempat, dapat rumah yang di situ tidak punya lapangan pekerjaan. Dia mau di rumah itu untuk apa? Apakah sudah matang dengan proses transportasi dan sebagainya. Nah, jadi tentu kita menghormati beberapa menteri. Saya lihat memang beberapa yang bekas aktivis seperti kayak Noel, seperti kayak Ara gitu. Tetapi kan orang tahu bahwa selama ini Ara ada kedekatan dengan salah satu konglomerat, satu pengusaha
yang apakah dia betul-betul akan justru jadi menteri, akan meminta pengertian dari pengusaha itu untuk segera memberikan sumbangsi kepada masyarakat, atau sebaliknya usaha-usaha yang sedang mereka upayakan terhadap masalah PIK tadi kemudian diuntungkan dengan membuatkan rumah. Kita tahu bahwa berapa juta pun rumah itu dibuat dalam rumah misalnya susun atau kawasan rumah kecil kayak itu, habisnya cuma berapa hektar gitu loh. Nah, jadi jangan sampai ini menjadi akal-akalan. Ya, kan kalau rakyat kan boleh saja, dan ini justru menjadi peringatan kepada Bapak Presiden ya, karena apa itu rakyat itu sampai sekarang mempertanyakan ya. Lihat saja misalnya beberapa menteri yang rakyat mempersalahkan persoalan-persoalan, misalnya ada Menteri Bahlil, Menteri apa itu Zulhas, ada Menteri Hartarto, ada beberapa menteri yang itu dijadikan menteri lagi yang apakah dia ini memang sudah bersih gitu loh. Apakah selama ini programnya juga aman-aman saja? Karena yang teranyar sekarang ini kan orang mempertanyakan proses penangkapan Lembong, yang kedudukannya sesama menjadi menteri oleh Zulhas, tapi dia cuma satu tahun gitu ya, dan melakukan kebijakan-kebijakan yang konon kata para pengamat sama gitu ya. Dia yang kena cokok, ini kan artinya masih ada dalam sandera. Siapa yang mandra? Yaitu adalah Kejagung misalnya. Ya, padahal Kejagung ini ada bukan Prabowo. Apakah ini jangan-jangan punya dari pemerintah Jokowi? Nah, jadi ketidakadilan semacam ini, tidak transparan seperti ini, rakyat semakin penasaran. Bahkan banyak dari para tokoh mengatakan, nah, ini ada dua yang harus dikuasai ini, KPK dan Kejagung. Jangan sampai Kejagung masih orangnya Jokowi, KPK juga orangnya Jokowi, walaupun akan berakhir, dan pansel yang sudah akan berganti pada bulan depan itu adalah pansel bentukan juga Jokowi. Kalau perlu Pak Prabowo membatalkan pansel yang dibentuk Jokowi itu, bentuk baru lagi supaya bisa menjamin bahwa para pejabat KPK ini dan lain sebagainya itu bisa melakukan sesuatu dengan bersih. Saya kira ini yang harus kritis masyarakat, menjadi tanggung jawab kita untuk mengawal, sama-sama bercita-cita untuk menjadi pemerintahan yang bagus. Katanya Prabowo sudah menyanangkan seperti itu, ya harus kita dorong lah. Gitu. Oke. Nah kalau kita melihat tadi disampaikan oleh Pak Mursalin, menterinya 17 lebih lah ya kalau kita hitung ya, yang dari kabinet lama menuju kabinet merah putihnya Pak Prabowo, dan seluruh hiruk pikuknya sampai dengan 1 bulan inilah ya. Belum 1 bulan ya, tanggal 20 Oktober, sekarang tanggal 5, berarti 15 hari pemerintahan Pak Prabowo sejauh ini. Ini kita melihat masih ada bau-bau atau ada semacam kerangka berpikir yang sama kalau kita lihat ya dari pemerintahan berikutnya sebelumnya. Dan kemarin kita dengar juga Pak Prabowo balik lagi ke Solo tuh Pak, nengok Pak Jokowi. Bapak melihat situasi seperti ini, apakah masih berpikiran positif bahwa Pak Prabowo itu akan tetap bisa merubah pendiriannya, atau memang ini akan terpengaruh dengan presiden sebelumnya? Kita melihat bahwa yang berada di sekeliling Pak Prabowo, yang tentu menjadi para pejuang, para dayhat untuk mungkin memperbaiki negeri ini, saya melihat belum ada kekritisan yang sifatnya melawan. Yang ada adalah yes man itu loh. Ini yang kita khawatirkan. Maka kita sebagai bagian dari masyarakat harus memberikan masukan dari sisi kontranya, tapi ini bukan berarti tidak percaya. Ya. Jadi ada dua kemungkinan. Orang mengatakan, ini orang awam ya, loh kenapa Pak Prabowo balik lagi padahal barusan dari sana belum lama itu. Kemungkinan ini jangan-jangan karena Jokowi mau dikepung oleh masyarakat gitu ya, untuk menunjukkan bahwa nih saya sama presiden dekat ini supaya tidak takut misalnya. Mungkin ya, ini secara awam, saya tidak membenarkan juga, tapi kan itu perkataan yang tetapi kemungkinan juga bisa juga kepergiannya ke luar negeri yang sudah berangkat ya ke beberapa negara itu mungkin
bisa jadi Pak Prabowo berkonsultasi atau berbicara tentang hal-hal yang akan dihadapi misalnya ke China dan sebagainya. Dulu kita sudah mengusulkan bahwa mestinya Pak Prabowo itu jangan dulu berangkat ke China. Ini kan baru pemerintahan baru ya. Kan dikhawatirkan ini kan akan bukan berhubungan secara negara sahabat, tetapi ingin Prabowo itu ditunjukkan mungkin ini loh, dulu perjanjian sama Jokowi seperti ini, harus dilanjutkan seperti ini, IKN harus dilanjutkan ini, kekhawatiran seperti itu. Maka dulu kita mengusulkan bahwa Pak Prabowo menolak dulu untuk datang ke China untuk supaya tidak dilakukan atau dijadikan boneka baru seperti kayak zaman Jokowi itu. Nah, sehingga kemungkinan itu apakah mau bercerita tentang dulu negara mana yang akan dikunjungi itu kayaknya janji mau memberikan hutang kepada Indonesia, mungkin macam-macam hal. Analisa saya kok seperti itu. Iya. Ya, kalau kita bicara soal kemarin kunjungan Pak Prabowo ke Pak Jokowi, mungkin akan banyak ya tafsir yang kemudian bisa dilihat oleh masyarakat, mengingat waktunya cukup dekat ya. Kemarin sebelum Pak Prabowo dilantik kan juga ke Solo, terus kemudian kemarin ke Solo lagi. Nah, ini menjadi banyak tafsir di tengah-tengah masyarakat. Tapi di antara itu semua kan kita lihat ada Gibran sebenarnya di tengah-tengah situasi kondisi yang hari ini terjadi. Dan kalau kita lihat kebanyakan masyarakat, ya bukan kebanyakan ya, bahkan kemarin juga ada demo 411 yang berjudul Adili Jokowi dan Tangkap Fufu Fafa. Nah, ini menunjukkan kemarahan masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Gibran khususnya dalam mengangkangi konstitusi hari ini. Nah, menurut Pak Mursalim, soal Gibran nih Pak, nah kira-kira mestinya seperti apa ini Pak Prabowo menghadapi anaknya Pak Jokowi? Jadi apa judul dari 411? Tangkap dan adili Jokowi, penjarakan Fufu Fafa. Ya, jadi begini. Ini semua ini dua hal yang sangat bersinggungan. Ya. Tetapi bukan karena like and dislike ya. Tetapi keduanya juga memang punya masalah. Gitu. Betul bahwa Bapak Jokowi sudah lengser. Betul. Tetapi bukan berarti meninggalkan satu masalah kemudian diam begitu saja. Ya. Karena tetap harus diusut karena berkaitan dengan masalah hukum dan masalah-masalah yang bermasalah ya kepada beliau. Ya. Nah, yang kedua kemudian masalah Gibran. Gibran ini kan sebenarnya bukan saja ditolak sekarang setelah ramai-ramai di masalah Wafa, tetapi adalah masalah kecurangan mulai dari MK sampai kepada pendaftaran yang kemudian diduga dimenangkan secara curang juga. Ya. Itu yang tidak sampai bisa diperhatikan ya, jangankan digubris, diperhatikan itu pun tidak itu. Maka rakyat juga sebenarnya sudah putus asa. Tapi kan tahu-tahu ada satu informasi yang sangat telak sekali, yaitu masalah Fufu Fafa. Bukan saja itu menyangkut masalah moral, bukan masalah etika, kemampuan, kebohongan dan lain sebagainya. Tetapi dari isi dari Fufu Fafa yang dipaparkan secara lengkap oleh Roy Suryo dan dinilai isi-isinya oleh Dr. Tifa tentang bagaimana sosok seseorang yang dari Fufu Fafa ini. Jadi lihat dari beberapa hal itu, baik dari dalam kasus hukum dia banyak menyalahi, dan kemudian dari kasus dari kejiwaan dia mempunyai satu penyakit yang nampaknya skizofrenia. Ya, skizofrenia ataupun pokoknya dia entah seperti kayak orang epilepsi atau apa, dikhawatirkan seperti itu. Nah, maka kalau dikaitkan dengan hukum tata negara, ke beberapa hal ini itu bisa diproses secara hukum dan dia mesti dibatalkan. Itu secara substansi keadaannya. Tapi secara substansi yang dikhawatirkan masyarakat ini adalah kita tahu keinginan Jokowi
setelah habis masa waktunya, keinginan untuk 3 periode, ingin melanjutkan hal-hal seperti ini itu dikhawatirkan akan menyitir, yaitu anaknya yang menjadi wakil presiden, yang yang dipaksakan, yang rakyat tentu merasa khawatir sekali, apalagi kalau khawatir Pak Prabowo misalnya kena sakit atau berhalangan, kan dia akan menjadikan presiden. Betul. Bagaimana? Secara performance, secara kemampuan berpikir, secara pengalaman, secara macam-macam ya. Bukan penipuan saja ijazah seperti bapaknya. Apakah kita rela rakyat Indonesia seperti itu? Dipimpin oleh seorang. Maka sekarang ini mengapa kita bisa paham kalau rakyat berusaha keras, pokoknya Jokowi dituntut dan Gibran harus dilengsarkan supaya betul-betul kehadiran pemerintahan yang baru yang dipimpin oleh Bapak Prabowo itu tidak dalam bayang-bayang pemerintahan Jokowi yang ini membahayakan bagi bangsa Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal Pak Jokowi dan Bu Fafa, seperti yang kita tahu besok tanggal 6 hari Rabu, ini kan kita lihat masyarakat juga akan hadir nampaknya oleh aliansi masyarakat Solo lah kalau tidak salah, itu untuk mendatangi tanah yang diberikan oleh negara kepada Pak Jokowi yang itu sangat luar biasa luas dan akan aksi di sana. Nah ini Bapak tanggapannya gimana? Ya, kita tahu bahwa setiap mantan presiden dapat satu hadiah rumah dari negara ya. Ya. Saya nggak ngerti jumlah besarannya, tapi kalau dikatakan 12 hektar, saya kira kok berlebihan ya. Nah, tapi terpenting adalah pantaskah seseorang yang berbuat jahat kepada negara, menyengsarakan rakyat, belum lagi bagaimana dihitung korupsinya, kejahatannya, diberikan hadiah, ya? Apakah rakyat rela dengan seperti itu? Tentunya untuk koreksi kelebihan dan tidaknya itu urusan nomor 2. Tetapi yang penting, apakah pantas ya orang presiden yang melakukan kerugian bagi negara, kejahatan bagi rakyat, tidak ada kasih sayang pada rakyat, tidak ada melindungi hak-hak rakyat, ya, yang ada nampaknya merasa kurang puas ya. Ini yang dikhawatirkan tetap dilanjutkan kepada anak-anaknya Gibran ini. Maka kalau rakyat berduyun-duyun untuk menangkap ke sana, saya kira bukan saja juga khawatir kepada Gibran dan bapaknya yang masih menyisakan masalah, tetapi keberlanjutan cawe-cawe mereka ini terhadap kebijakan ini. Dan kita belum tahu apakah dia memang kejahatan keluarga ini atau dibaliknya ada siapa. Jangan sampai berganti presiden, berganti pemerintahan, tapi presidennya masih tetap seperti itu. Dan itu yang kita khawatirkan. Kekuasaan para oligarki ini, yang ini sudah nampaknya sudah mereka sangat enjoy dengan seperti yang diterus-teruskan. Jadi sekarang semua ada pada rakyat. Apakah rakyat mau melakukan satu perubahan? Memang ini ada sesuatu yang berat karena kejahatan ini kan sudah berlangsung lama, sehingga memang sangat sulit sekali. Saya khawatir banyak orang-orang sudah nggak punya uang, udah plus. Tapi kita yang masih bersemangat, yakinlah pada Allah. Ya. Kalau kita punya keinginan kebaikan dan mohon kepada Allah, kita tidak kepengen dijajah, tidak kepengen dilakukan penjajahan yang sangat menyakitkan itu, dan terus berjuang, insya Allah pasti Allah akan membantu. Saya cuma seperti itu. Oke. Nah, mungkin ada ajakan atau seruan nih Pak kepada masyarakat, mungkin yang ada di Solo atau di tempat-tempat yang lain yang mungkin besok ingin hadir dalam aksi menuntut mantan Presiden Jokowi untuk diadili di Solo. Ya, jadi saya kalau boleh ya menyarankan sesama kita saudara sebangsa setanah air Indonesia ini untuk terpanggil dengan seperti ini, ya. Karena kalau kita tidak peduli seperti ini, berarti negara itu tidak ada namanya negara emas. Ya, Indonesia emas. Indonesia emas. Bagaimana dalam keadaan terjajah, dalam keadaan lemah seperti lemah, maka dia menjadi emas kalau menjadi lapangan perubahan bagi rakyat ini, dengan pemerintah selalu mendorong seperti itu,
Itu baru bisa. Oleh karenanya maka kita harus peduli terhadap ini. Ya, ini kita masih berat sekali menghadapi cengkraman orang-orang yang masih ingin menguasai Indonesia. Ya, kita ingat para tokoh mengatakan kita ini lebih berat dibanding masa zaman Belanda. Kalau Belanda jelas putih sama kulitnya, kita menghadapi penjajah. Yang penjajah ini adalah bangsa kita sendiri. Dan satu hal saya ingat, Mas Arief, ada satu perkataan dari beberapa warga, maaf nih, Cina di daerah-daerah utara sana. Dia mengatakan bahwa saya khawatir sekali ini kepada model-model pembangunan seperti ini. Saya juga tidak mengerti, ada datang penduduk yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Kami walaupun bangsa Cina, saya juga tidak mau dipersulit atau dilakukan satu proses pembangunan yang menimbulkan kekayaan dan kemiskinan itu menjurang tajam sekali. Nah, jadi artinya yang menolak ini sebenarnya bukan bangsa Indonesia yang asli, ya, keturunan China yang selama ini juga tidak ada masalah dengan kita. Itu juga khawatir. Jadi ini penjajahan ini, saya khawatir ini bukan dari dalam negeri, tetapi hubungan yang sudah dibangun Jokowi selama ini, ingin mendirikan obor dan lain sebagainya, ini yang awal menjadi penjajahan Indonesia. Jadi marilah kita harus berhati-hati sekali, ya, jangan sampai, ya, kita ini kecil dipelihara cuman seperti kayak ini bunga-bunga demokrasi, ya soalnya ada persamaan perbedaan, tapi perbedaannya sangat diminis gitu, ya. Nah, ini jangan sampai. Maka kalau kita berjuang betul-betul untuk merubah, bukan hanya sekedar mau melakukan suatu perbandingan, dikasih uang ongkos, dikasih uang ini malah mau dan sebagainya. Nah, ini yang harus menjadi renungan para eksekutif orang Indonesia, ya, yang bersama Pak Prabowo. Janganlah membuat Yasmin, beranilah, ya, mengkoreksi terhadap kekuasaan yang akan datang. Ya, saya pikir teman-teman semua bisa memahami, ya, apa yang kemudian kita diskusikan pada malam hari ini. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Mursalin, kita sedang menghadapi penjajahan, dan penjajahan itu tidak dialami oleh masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat Cina pun yang ada di sini, ya, mohon maaf, itu juga bisa merasa terancam dengan adanya warga-warga negara yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan lain sebagainya. Yang kedua adalah soal aksi yang kemudian akan dilakukan oleh masyarakat besok, ya, di Solo. Dan mudah-mudahan aksinya lancar, dan mudah-mudahan siapapun yang kemudian menyaksikan video ini bisa hadir besok di Solo. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.